Pemirsa, lahan perkebunan kelapa sawit warga Kabupaten. Adapun kronologis masalah PT Sewangi Sejati Luhur sebagai berikut. 1. Bahwa pada tahun 1990 masyarakat desa Sekijang dikejutkan dengan adanya hamparan kayu yang sudah ditumbang sejauh mata memandang. Di daerah Sungai Suram tempat masyarakat mencari lebah, mencari rotan, memotong getah labuai dan menahan jerat di hutan. 2. Karena keterbatasan transportasi dan teknologi pada waktu itu di tahun 1991 sebagian masyarakat mencari informasi. Siapa yang menumbang hutan di wilayah desa Sekijang seluas itu? Maka didapatilah informasi bahwa yang melaksanakan penumbangan itu adalah PT Sewangi Sejati Luhur. 3. Pada tahun 1992, masyarakat desa Sekijang mengadakan pertemuan dengan pimpinan PT Sewangi Sejati Luhur. Perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa lahan atau tanah perkebunan yang mereka kelola adalah masuk dalam wilayah desa Sekijang. Dan lahan atau tanah yang mereka jadikan perkebunan itu adalah bekas koto atau pekampungan masyarakat desa Sekijang asal mulanya. Namun pimpinan perusahaan pada waktu itu tidak mengakui dengan berdalih bahwa mereka telah memiliki izin lengkap dari pusat berdasarkan HGU nomor 38 tahun 1990 yang terletak di Desa Suram, Topas dan Senama Nenek Kecamatan Siak Hulu, yang mana sepanjang sepengetahuan kami Desa Suram dan Topas tidak ada di wilayah Kabupaten Kampar sampai saat ini. 4. Sekitar pertengahan tahun 1992, masyarakat Desa Sekijang melakukan perintisan atau memasang patok tanah lebih kurang 500 hektar untuk dijadikan tanah kas Yayasan Pendidikan Jamiatul Husna Desa Sekijang di pinggir kebun PT Sewangi Sejati Luhur. 5. Pada tahun 1993, sebagian masyarakat desa Sekijang membuka ladang tanaman padi di pinggir perkebunan PT Sewangi Sejati Luhur, mengatasnamakan kelompok tani Tapung Indah di bawah pimpinan Datuk Ali M, dengan luas garapan lebih kurang 300 hektar. 6. Pada tahun 1994, karyawan PT Sewangi Sejati Luhur mulai mengadakan penumbangan kayu atau hutan di areal lahan tanah yang telah diklaim atas nama Yayasan Jamiatul Husna Desa Sekijang. Dengan alasan itu adalah lahan pencadangan PT Sewangi Sejati Luhur. 7. Di tahun 1994 itu juga, pihak PT Sewangi Sejati Luhur mendatangi masyarakat desa Sekijang yang membuka ladang tanaman padi di pinggir perkebunan PT Sewangi Sejati Luhur untuk disuruh meninggalkan perladangan mereka dengan alasan lahan atau tanah yang digarap masyarakat desa Sekijang adalah lahan pencadangan perkebunan mereka. 8. Pada tahun 1995, masyarakat desa Sekijang yang telah mengklaim tanah untuk Yayasan Jamiatul Husna mempertanyakan kepada PT Sewangi Sejati Luhur atas tanah yang telah diklaim tersebut kenapa ditumbang tanpa seizin pengurus Yayasan Jamiatul Husna. Namun pihak PT Sewangi Sejati Luhur tetap berdalih bahwa itu adalah areal lahan pencadangan mereka. Dan PT Sewangi Sejati Luhur sanggup memberikan bantuan kepada Yayasan Pendidikan Jamiatul Husna berupa bangunan sekolah MDA. Maka pada tanggal 3 November 1995 diadakan serah terima bangunan sekolah semi permanen dengan ukuran 6 x 25 meter. 9. Pada tahun 1996 pihak PT Sewangi Sejati Luhur mulai membawa alat negara TNI untuk menakut-nakuti masyarakat desa Sekijang yang berladang padi di pinggiran perkebunan PT Sewangi Sejati Luhur, agar masyarakat bersedia meninggalkan perladangan mereka secara baik-baik atau dengan paksa. Namun masyarakat tetap bertahan. Dengan sebuah strategi yang dibuat oleh PT Sewangi Sejati Luhur, masyarakat satu persatu dipanggil untuk diberikan ganti rugi secara cuma-cuma. Bagi masyarakat yang tidak mau menerima ganti rugi, pihak perusahaan dengan menggandeng TNI terbukti dengan surat undangan kepada masyarakat melalui Komando Resor Militer 031 Wirabima Komando Distrik Militer 0313 nomor B-12-12-1996 perihal undangan tanggal 24 Desember tahun 1996. Namun sampai di Kodim 0313 mereka dipaksa untuk menerima ganti rugi dan meninggalkan lahan perladangan. Bagi yang tidak mau terima tawaran tersebut, pihak TNI, anggota Kodim 0313, tidak segan-segan untuk menahan dan memukul masyarakat pada waktu itu. Berdasarkan keterangan Bapak M. Yasir, Syahril Icang dan Hamali, masyarakat yang merasakan langsung. 10.
pada tahun 1997 dan 1998 dengan merasa trauma masyarakat untuk menghadapi PT Sewangi Sejatiluhur, maka masyarakat Desa Sekijang hanya bisa berdiam diri untuk memperjuangkan haknya sementara waktu. 11. Pada tahun 1999 dengan bergulirnya reformasi pada waktu itu masyarakat Desa Sekijang kembali memperjuangkan haknya yang telah dirampas oleh PT Sewangi Sejatiluhur dengan menyurati dan mengadakan pendekatan secara persuasif. Namun tidak ada juga titik terangnya. Dengan tidak adanya jawaban yang jelas dari pihak perusahaan untuk mengembalikan lahan atau tanah yang telah dirampas oleh PT Sewangi Sejatiluhur hak masyarakat Desa Sekijang, maka pada tahun 2000 masyarakat melakukan aksi berupa menduduki lahan atau tanah yang telah diambil oleh PT Sewangi Sejatiluhur. Dengan adanya aksi masyarakat tersebut pihak pemerintah daerah dan perusahaan menanggapi dengan diajaknya masyarakat bermusyawarah beberapa kali sebagaimana berita acara terlampir. Tanggal 31 Maret tahun 2000 surat kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat disaksikan juga oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kampar. B. Berita acara hasil musyawarah tuntutan masyarakat Sekijang Kecamatan Tapung Hilir dengan PT Sewangi Sejatiluhur tanggal 3 April tahun 2000, yang dipimpin oleh Asisten Tata Praja Setda Kampar. C. Berita acara hasil kesepakatan dalam rangka penyelesaian tuntutan masyarakat Desa Sekijang terhadap PT Sewangi Sejatiluhur tanggal 3 Juli tahun 2000 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. 12. Rapat-rapat atau musyawarah telah diadakan oleh kedua belah pihak yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Namun pihak perusahaan tidak pernah untuk menepati janjinya sesuai dengan hasil musyawarah dengan bermacam alasan. Maka pada tanggal 20 Agustus tahun 2000 masyarakat Desa Sekijang kembali melakukan aksi berupa menduduki lahan atau tanah yang diambil oleh perusahaan sampai dengan tanggal 24 Agustus tahun 2000. Karena pihak TNI kembali melakukan aksinya berupa pengusiran terhadap masyarakat dengan menembakkan senjatanya berulang kali di hadapan masyarakat Sekijang yang melakukan aksi waktu itu, sebagaimana ilustrasi masyarakat terlampir. 13. Tahun 2001 masyarakat Desa Sekijang masih merasa trauma atas kejadian pengusiran dan pembubaran masa waktu itu oleh pihak TNI. Masyarakat Desa Sekijang hanya bisa menyurati pihak pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk menyelesaikan persengketaan ini. 14. Pada tahun 2002 diadakan rapat kembali yang dituangkan dalam berita acara rapat atau musyawarah penyelesaian tuntutan masyarakat Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir terhadap PT Sewangi Sejatiluhur pada tanggal 16 Mei tahun 2002 yang dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati Kampar Azakir. Fotokopi terlampir. 15. Pada tanggal 23 Desember tahun 2002 masyarakat Desa Sekijang yang tergabung dalam 4 suku membuat pernyataan bersama, yang pada intinya tetap akan menuntut terhadap PT Sewangi Sejatiluhur untuk pengembalian hak masyarakat 2 hektar kebun sawit per orang. 16. Pada tanggal 8 Januari tahun 2003 Kepala Desa Sekijang meneruskan surat pernyataan bersama masyarakat yang tergabung dalam 4 suku dengan himbauan solusi damai. Namun tak ada tanggapan. 17. Pada tahun 2008 mantan Kepala Desa Sekijang dan mantan Ninik Mamak Kepala Suku Caniago membuat surat keterangan bahwa PT Sewangi Sejatiluhur salah satu perusahaan yang tidak pernah melapor ke Desa Sekijang dan merampas wilayah maupun ulayat Desa Sekijang. 18. Pada tahun 2020 dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan izin HGU PT Sewangi Sejatiluhur akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Kami atas nama masyarakat mendesak Ninik Mamak dan Kepala Desa untuk diadakan musyawarah atau rapat membahas izin HGU PT Sewangi Sejatiluhur akan berakhir berdasarkan sertifikat HGU nomor 38 terbit 6 November 1990. 19. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2020 kami mengadakan musyawarah di kediaman Kepala Desa Sekijang Bapak Haji Ahmad Taridi SHI. Membentuk tim untuk melihat tapal batas Desa Sekijang dengan Kecamatan Tapung Hulu khusus yang termasuk dalam HGU PT Sewangi Sejatiluhur. 20. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 tim melakukan peninjauan tapal batas dengan berpedoman pada patok batu tapal batas desa dan kecamatan yang dibuat oleh tim pemerintah daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2004. 21.
Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 Kepala Desa Sekijang, Ninik Mamak dan sebagian masyarakat menjumpai Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, mempertanyakan 20% yang terbunyi pada Pasal 58 UU Nomor 39 Tahun 2014. Mereka mengatakan benar ada persentase 20% dari izin usaha perkebunan untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. 22. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 kami mengadakan musyawarah di kediaman Bapak Kepala Desa Sekijang Haji Ahmad Taridi SHI. Dalam rapat tersebut dibahas antara lain bahwa pihak perusahaan hanya mau memberi kebun kepada desa sempadan 40 hektar per desa. Namun masyarakat tidak mau menerima begitu saja karena 20% dari izin HGU mereka belum terpenuhi. Kepala desa menyampaikan apabila masyarakat tidak mau menerimanya, jangankan kebun, nasi bungkus pun tidak akan dapat, kata orang perusahaan. Masyarakat meminta kepada kepala desa untuk bisa diadakan pertemuan secara terbuka dengan pihak perusahaan untuk mempertanyakan 20% hak masyarakat dari izin HGU mereka sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2014. 23. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 kami masyarakat Desa Sekijang membuat surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh sebagian masyarakat, yang pada intinya masyarakat Desa Sekijang menuntut 20% sebelum izin HGU PT Sewangi Sejati Luhur diperpanjang. 24. Pada tanggal 1 September tahun 2020 Kepala Desa, Ninik Mamak dan sebagian masyarakat Desa Sekijang mengadakan pertemuan di kantor utama PT Sewangi Sejati Luhur. Dari pihak perusahaan yang diwakili oleh Bapak Gimo Rianto selaku Kepala Inspektorat, Bapak Asri selaku legal, dan 3 orang manajer perusahaan. Pihak masyarakat mempertanyakan 20% hak masyarakat berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2014. Pihak perusahaan mengakui itu ada. Namun orang kita ini sudah dikasih betis mau paha, kata Pak Asri selaku legal PT Sewangi Sejati Luhur, dan mereka minta waktu untuk mempertanyakan tuntutan masyarakat yang 20% kepada pimpinannya. 25. Pada tanggal 3 September tahun 2020 pihak perusahaan mengundang Kepala Desa, Ninik Mamak dan tokoh masyarakat Desa Sekijang di Ateng Cafe Plamboyan untuk menyampaikan jawaban dari pimpinan perusahaan. Pak Gimo Rianto mewakili perusahaan menyampaikan dari luas izin lahan atau kebun PT Sewangi Sejati Luhur yang berada di wilayah Desa Sekijang untuk 20%-nya seluas lebih kurang 700 hektar. Dengan rumus yang disampaikannya 700 hektar kali 150 batang bibit sawit per hektar kali 22.500 harga bibit per pokok sama dengan 2.362.500.000. Kali harga kebun sawit yang menghasilkan itu sama dengan 18 hektar tambah 40 hektar untuk desa sempadan sama dengan 58 hektar. Berhubung pimpinan perusahaan kami baik hati digenapkanlah 60 hektar untuk Desa Sekijang karena Desa Sekijang adalah desa wilayah perkebunan kami berada. Dan itu saya sudah pasang badan, kata Pak Gimo Rianto. Namun apabila masyarakat berkeinginan juga untuk mendapatkan 20% dari luas izin yang dimiliki pada lahan di areal itu juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11-HK02-02-8-2020, bahwa pimpinan PT Sewangi Sejati Luhur tidak bersedia mengurungi lahan atau tanah satu jengkal pun dari izin HGU yang dimiliki, ujar Pak Gimo Rianto. 26. Setelah terjadi ketidaksepahaman antara Ninik Mamak, Kepala Desa dengan masyarakat Desa Sekijang tentang penuntutan hak 20% dari izin HGU PT Sewangi Sejati Luhur, maka kami masyarakat Desa Sekijang setelah mengadakan pertemuan dan menyampaikan kepada Ninik Mamak dan Kepala Desa Sekijang, bahwa kami akan membentuk sebuah forum untuk memperjuangkan peningkatan ekonomi masyarakat. Maka terbentuklah sebuah forum dengan nama Perkumpulan Masyarakat Sekijang Tapung Bersatu, dengan akta notaris nomor 05 tahun 2020 dan SK Menkumham nomor AHU-00111185-AH 0107 tahun 2020. 27. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2020 Perkumpulan Masyarakat Sekijang Tapung Bersatu PMSTB menyurati Bapak Gubernur Riau dan Kakanwil BPN Provinsi Riau nomor 01-PMSTB-SKJ-2020 hal permintaan menunda proses perpanjangan HGU PT Sewangi Sejati Luhur.
28. Pada 13 November 2020 kami atas nama masyarakat berkonsultasi dan mempertanyakan surat kami yang masuk kepada Gubernur Riau melalui Asiten 2, bahwa surat telah disposisikan kepada Kadis Perkebunan Provinsi Riau. 29. Pada tanggal 16 Desember tahun 2020 pengurus Perkumpulan Masyarakat Sekijang Tapung Bersatu menjumpai Kadis Perkebunan Provinsi Riau. Alhamdulillah sambutan beliau sangat baik, bahwa 20% dari izin HGU perkebunan wajib dikeluarkan. Saya akan tetap membantu perjuangan saudara. Jangan sampai di sini saja. Ini pasti bisa didapatkan. 30. Pada tanggal 21 Desember tahun 2020 Perkumpulan Masyarakat Sekijang Tapung Bersatu PMSTB menyurati Bapak Bupati Kampar dan Kepala Kantor BPN Kampar. Nomor 03-PMSTB-SKJ-2020. Hal mohon mediasi fasilitasi permasalahan masyarakat Desa Sekijang dengan PT Sewangi Sejatiluhur. Surat ini belum ditanggapi. 31. Pada tanggal 18 Januari tahun 2021 Perkumpulan Masyarakat Sekijang Tapung Bersatu PMSTB menyurati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta. Surat ini belum ditanggapi. 32. Pada tanggal 21 Januari tahun 2021 Perkumpulan Masyarakat Sekijang Bersatu menyampaikan aspirasi kepada Asisten 1 Sekda Kampar, Bapak Ahmad Yuzar. Alhamdulillah ditanggapi dengan baik. Foto bukti pertemuan dengan baik. Foto bukti pertemuan terlampir. 33. Pada tanggal 29 September tahun 2021. Bahwa kami atas nama masyarakat pernah turun ke lapangan perkebunan PT Sewangi Sejatiluhur bersama anggota Reskrimsus Polda Riau dan Ketua Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia P2. HI. Di lapangan kami jumpai adanya batas dengan pembuatan parit baru dan pemasangan plang batas kebun desa dengan HGU plang kelompok tani yang dibuat oleh pihak PT Sewangi Sejatiluhur. Namun setelah kami pulang, plang tersebut sudah dicabut kembali berdasarkan informasi yang diterima. 34. Untuk meneruskan perjuangan masyarakat Desa Sekijang melalui Perkumpulan Masyarakat Sekijang Tapung Bersatu sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh Komunitas Anak Tapung KAT, yang berdiri sejak tanggal 22 September tahun 2022 dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-00097760 AH0107 tahun 2022. 35. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 kami atas nama masyarakat Desa Sekijang menyurati Bapak Bupati Kampar dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dengan surat nomor 01-KAT-IX-2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Perihal mohon penjelasan tentang penetapan nama-nama petani peserta kemitraan dengan PT Sewangi Sejatiluhur SK Bupati nomor 525-617-X-2020. Salah satu syarat untuk perpanjangan HGU PT Sewangi Sejatiluhur. 36. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 kami atas nama masyarakat Desa Sekijang menyurati Bapak Kepala Desa Sekijang dengan surat nomor 02-KAT-X-2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022. Perihal mohon penjelasan keterangan secara tertulis tentang keberadaan dua kelompok tani peserta kemitraan dengan PT Sewangi Sejatiluhur. Salah satu syarat untuk perpanjangan HGU PT Sewangi Sejatiluhur di wilayah Desa Sekijang. 37. Pada tanggal 1 November tahun 2022, kami atas nama masyarakat Desa Sekijang menyurati Bapak Gubernur Riau dengan surat nomor 03-KAT-Si-2022 tanggal 1 November tahun 2022. Hal mohon penjelasan keterangan daftar calon pekebun petani peserta kemitraan dengan PT Sewangi Sejatiluhur serta menunda perpanjangan HGU PT Sewangi Sejatiluhur. 38. Pada tanggal 24 November tahun 2022 kami atas nama masyarakat Desa Sekijang menyurati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta dengan surat nomor 04-KAT-Si-2022 tanggal 1 November tahun 2022. Hal pengaduan atas perampasan tanah dan hak masyarakat oleh PT Sewangi Sejatiluhur. 39.
pada tanggal 7 Februari tahun 2023. Kami atas nama masyarakat Desa Sekijang menyurati Bapak Wakil Menteri ATR BPN RI dan Dirjen Penetapan Hak dan Penetapan Tanah Kementerian ATR BPN RI di Jakarta dengan surat nomor 03-2-2-2023 tanggal 6 Februari tahun 2023. Hal pengaduan atas perampasan tanah dan hak masyarakat oleh PT Sewangi Sejatiluhur.